Annyeonghaseyo, selamat datang di Kedeto. Bukan kedutan, bukan kelilipan, this is Kedeto. Oke, di YouTube channel kita yang kedua, kita kan udah janji nih kemarin ya kalau kita bakalan review satu drama Korea yang lagi yang lagi punya dua tim. Benar. Pasti tahu siapa dia? Startup, gitu ya, startup. Ya, yang pasti kalau kamu ngikutin drama ini memang masih ongoing. Ya. Dan pastikan tuh kamu juga tetap setia ya sampai episode 16 karena bakalan seru banget. Dami bakalan pilih siapa kira-kira? Oh, pasti pilih. Aku sih Jin Pyong. Aku sih dosan dong Nah, lah pasti. Karena ini nih kita bahas nih teman-teman. Soalnya drama ini bikin semua orang berantem misalnya ya. Jadi Elka sama Dita juga berantem. Sampai isi chat kita juga rebutan, nggak rebutan sih kebetulan ya, cuma Bener-bener. kayak kita tuh kayak punya perbandingan gitu nih Dosa sama Ji Pyong ini yang mana Dosa sih yang mana sebenarnya? sih, ya? Nah, kita bakalan review menurut versinya Elke dan juga Dita. Bener banget, tapi So, ada untungnya ya. betul. Kita tipenya beda memang ya kita. Jadi kita nggak rebutan sebenarnya ya. Untuk kamu yang mau rebutan, bolehlah nanti rebutannya di komen aja. Nah, bener banget, langsung komen deh ya buat teman-teman misalnya yang mau tahu tentang apa namanya cerita nih ya, atau misalnya pengen aku masuknya ke tim ini nih, aku masuknya ke tim Dosan atau aku masuknya ke tim Jin Pyong, kasih tahu kita ya. Boleh banget. Oke. Nah, sekarang kita bakalan review dulu. Wah, ini drama tentang startup ini kita nggak spoiler sih. Kita nggak spoiler sih. Benar, summary dulu kali Dit. Oh iya Summary boleh. dulu. Silakan Elke. Hey, suka gini ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum nonton, startup ini adalah tentang drama tentang gimana caranya seseorang ini membuat program ya, ataupun mungkin bisa dibilang menjadi seorang entrepreneur yang baru gitu kan, Betul. yang fresh banget. Gimana caranya dia udah nggak bekerja di kantor lagi, tapi jadi bikin perusahaan sendiri, misalnya Nah, gitu. setuju Namanya banget. startup namanya kan. Yes. Ini kan ada Besusi tuh, ada Ya. Besusi dan juga ada siapa? Siapa dong? Nam Ji-hyun. Dan si Jin Pyong ya. Iya. Jadi luar biasa banget ini memang apa buat teman-teman yang nggak suka di spoiler, Ya udah. mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Coba kita juga kan nggak tahu nih endingnya seperti apa ya. Yang Benar. pasti dari episode 1 sampai sekarang episode 10 itu keren banget ceritanya. Yes, benar. Apalagi untuk kamu-kamu nih para milenial yang emang nggak suka kerja sama orang tapi seneng banget membangun sebuah bisnis. Ini Benar. cocok banget untuk kamu tonton. Ini bisa jadi inspirasi sih karena mereka ada beberapa karakter ya yang istilahnya bisa dibilang ini tuh gue banget gitu ya. Iya. Ada yang aduh gue kok kayaknya terkungkung, gue takut nih untuk maju, itu ada. Ada yang wah gue siap nih, Berani banget ambisius gitu ya. banget gitu kan. Nah, ini Setuju. pas banget bisa jadi inspirasi buat kamu. Betul banget. Nah, Ada kenapa? leader gitu Bener ya. banget, ada yang jadi follower. Nah. Bener banget ya. Jadi pokoknya ini kenapa seru banget teman-teman, berakhir kenapa kok jadi battle Jin Ji Pyong Pyong dan versus Dosan gitu kan. Nah si Susi ini ceritanya dulu tuh dia sempat punya bisa dibilang teman surat menyurat gitu ya. Oh iya, biasa kalau zaman dulu kita, mungkin angkatan kita kali ya, dulu ya. Kalau cinta-cintaan itu kan tulis surat. Benar. Kalau dulu namanya penpol kali ya, jadi teman untuk menulis surat. Oke, temen Nah, curhat temen ya. curhat, bener banget. Nah, kebetulan teman Temen curhatnya curhat. si Susi ini adalah Jin Pyong, tapi Ah, dia pakai nama Dosan. Nah, terus udah gitu pas udah gede nih, Susinya udah gede, Susinya pengen cari nih aku Ketemu sama ya? mana gitu kan. Akhirnya dicariin lah nih sama Babang Jin Pyong. Aduh, emang baik banget Bang Ji Pyong ini jagain Susi sampai gede, dikasih ke Dosan. Kenapa ya? Selalu begitu ya kalau sad boy ya. Aduh jangan sampai sad boy deh. Terus udah gitu, jadi dia apa namanya? Ketemu kan ternyata dengan Dosan yang Asli, gitu asli ya. betul, dan bukan dia gitu kan yang nulis surat. Nah udah gitu ada intrik dan segala macam sampai ketahuan akhirnya ya, oh ternyata bukan dia gitu kan Benar. yang dia tulisin surat gitu. Nah baru sampai situ tuh Elke sama Dita nontonnya. Baru sampai situ, tapi itu aja udah bikin greget, udah bikin dua tim aja ini jadi berantem loh di komen. Bener banget. Karena memang
dua-duanya ini punya karakter yang kuat. Maksudnya di tengah segala macam yang Dosan lakukan gitu ya, walaupun dia bingung atau galau atau pelin-pelan, tapi karakternya masing-masing itu kuat. Benar. Tim Jipyong dan tim Dosan kita bakalan korek masing-masing. Coba kita mulai dulu deh review nih. Dari pekerjaan atau finansial seorang laki-laki gitu kan. Kalau menurut kalian Dalmi bakalan pilih yang mana? Ini menurut Dita dan Elke ya? Boleh, kita dulu. Oke, aku dulu. Kalau secara pekerjaan dan finansial sih sebenarnya si Dosan ini yang benar-benar dia kelihatan di film ini tuh startup banget, memulai banget. Betul. Ya, Dosan ini. Jadi dia kelihatan belum berhasil dan belum berhasil untuk membangun sebuah perusahaan. Yes. Tapi yang Dita suka dari si Dosan, di sini tuh kelihatan banget bahwa dia tuh pantang menyerah. Walaupun banyak orang di sekitarnya, bahkan teman bisnisnya pun itu ada banyak yang membuat dia tuh sepertinya gagal gitu. Tapi dia tetap gak nyerah, dia tetap maju untuk membangun yang namanya sebuah perusahaan. Elke. Oke, kalau gitu. Nah, banyak nih ya teman-teman juga yang bilang, kalau aku jadi Dalmi aku pilih Jipyong aja, soalnya udah mateng gitu kan. Setuju. Bener banget ya sih, kalau udah buah tuh udah ranum banget gitu kan, ya udah tinggal dipetik gitu kan. Nah, memang betul banget si Jipyong ini kalau misalnya kita lihat dari sisi finansial dia, dia udah mulai duluan gitu kan istilahnya. Bener. Dia udah mulai duluan dan sekarang udah ada di tahap yang ya gue udah berhasil. Mapan lah ya. Mapan gitu. Bukan jadi harus startup lagi nih, harus merintis lagi, gue udah di atas gitu, gue udah tinggal menikmati hasil lah istilahnya begitu. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi sebelum itu, coba kalian ingat gak sih kalau teman-teman yang lagi udah nonton juga gitu ya, dia kan tumbuh di keluarga yang istilahnya dia malah gak punya keluarga ya, gitu kan. Bener. Dia sendirian banget gitu, sendirian banget, dan dia merintis dari awal, istilahnya dia baru lulus sekolah juga gitu kan. Kayaknya iya, sendiri iya. Bener banget, tuh cuma punya hadiah berbentuk uang, tapi uangnya kayaknya bitcoin gitu kali ya. Uangnya uang virtual gitu kan, nggak bisa dapat juga sebenarnya gitu. Nah, tapi dia jago ya nyimpen uangnya di mana. Dia jago banget ngolahnya dari situ. Nah, kalau kata Elke, Dalmi itu cocok banget pilih Jipyong. Kenapa? Karena dia nggak langsung tiba-tiba ada dalam posisi itu gitu, ngerti nggak sih? Dia pasti usaha dulu. Merintis gitu kan. juga ya sebenarnya. Merintis juga, tapi dia udah menikmati hasil. Jadi kalau kata Elke sih, Dalmi Oke. Masih oke lah ya Jipyong sama Dosan ya. Oke, nah sekarang dari sisi pertemanan dong. Kalau ngomongin tentang pertemanan, siapa sih yang gak seneng punya teman banyak ya nggak sih? Seneng ya, kita juga temenan kan. Nah, Dosan sama Jipyong juga sebenarnya ada scene di mana mereka tuh bilang kalau mereka tuh dekat untuk menutupi, ya kan, untuk menutupi kedramaan mereka di depan si Dalmi ini. Ingat ini nggak sih yang mereka tidur terus tiba-tiba peluk mereka? Iya, dia pakai baju unyu itu kan, baju pink sama kuning gitu, inget banget ya, yang gambarnya unyu-unyu. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya kamu ingat ya tentang pertemanan, lihat deh dari episode 1 sampai sekarang episode 10, Dosan itu selalu punya yang namanya teman. Dia tuh cepet banget deket sama teman dan dia tuh bisa banget maintain yang namanya hubungan dengan teman. Kenapa? Karena buat Dosan itu makanya Dosan tuh ingat nggak sih dipanggil Buddha apa sih? Oh iya, Buddha yang hidup gitu kan, karena dia tuh baik banget, dia tuh rela berkorban, rela ngorbanin segala sesuatunya buat temen-temennya. Yang penting gue sama temen gue tuh maju bareng. Itu sih buat Dita yang akhirnya mikir, waduh ini Dosan banget karena aku tuh seneng banget temenan. Ya gitulah kalau buat Dita. Tapi pas banget sih, karena itu juga ada Samsanpek itu kan. Bener, akhirnya namanya ya. Bener banget, dan itu kan ada juga kan yang scene ini dia yang salah satu dari mereka ditipu orang gitu loh. Bener. Dibantuin kan. Yes, betul. Yes. Nah, emang sih kalau udah ini saya susah ya lanjutinnya ya. Karena Jipyong sendiri ya dari awal ya. Jipyong ini nggak ada teman deket, bahkan asisten dia di kantor aja itu istilahnya kayak cuma jarak kerja doang gitu kan. Jadi kayak Pak gimana ini? Canggung ya. Gitu aja gitu. Dan dia memang tertutup ya. Betul. Nggak mempersilahkan orang lain buat masuk ke kehidupan dia. Mungkin ini juga karena masa lalu dia yang sendiri terus kali ya. Tapi memang sih kalau misalnya dibilang tentang itu, mungkin juga ya ada hubungannya sama finansialnya lebih bagus. Karena mungkin kayaknya kalau Dosan, kalau dia sendiri gitu misalnya dia cepet ya. Mungkin secepat si Jipyong gitu loh. Dan dia nggak akan mikirin, nanti temen gue mau nggak ya, atau ingat nggak sih yang dia mau direkrut, kalau dia nggak pilih temennya? Bener,
Iya. Ya, benar nggak Kalau sih? dia nggak pilih temennya ya udah gitu kan. Udah, pergi aja, gitu kan. Cuma dosa lebih milih bareng temennya ya. Benar, gimana kalau 3-an aja gitu, apa gimana? Enggak deh gitu, gue maunya 3-an aja gitu kan. Kalau Jipyong kan enggak ya, Benar. dia pasti bakalan maju sendiri, Iya. makanya dia cepet ya, Benar, potensialnya nah, oke. itu dia. Kalau Jipyong kalah sih. Oke, ya Lanjut. banget sama ya tadi ya. Oke lah, oke. Percintaan. Nah, kalau Elke dulu deh. Gimana percintaannya? Siap. Ini dua-duanya sama-sama jomblo loh ya, dari dua-duanya sama-sama jomblo kan si Benar. Dosan sama Jipyong Oh iya, kan benar, benar posisinya. Jadi kita netral. Benar-benar netral. Kenapa suka tentang percintaannya? Oke, dari percintaan ya, ada satu scene, enggak, awalnya dulu ya. Awalnya Elka suka banget sama si Nam Jo Hyun sebenarnya. Oke. Tapi setelah scene yang episode 1, 2, 3, 4, 5, nah itu Elka memang berubah. Pindah haluan ke Pindah Jipyong. haluan langsung ke Jipyong. Nah, scene ini bikin Elka lebih ini lagi, lebih pasti lagi. Oke, buat tim Jipyong. Ini dia ya. Dita juga harus nonton nih. Oke. Woi. 좋아합니다. Iya, waktu itu mau nyatain nih. Jadi Jipyong mau nyatain dan waktu itu Dalmi lagi mau makan siang, dia nggak dapat meja. Akhirnya Jipyong ngajak makan bareng, Bener. 내가 Ayah. ditembak. Oh, Ini cewek-cewek langsung pada pingsan kalau jadi Dalmi ya. 솔직하고 싶어서 하는 말입니다. 부담 주려고 하는 건 아니고 그냥 내 감정일 뿐이고 대답을 Ah, 바라는 ispek aja dong. Kalau aku, kamu ngarep dong aku balas gitu ya. Ngarep dong, Cuma tanya Jipyong dong. nggak balas. Tuh, sayangnya ya, kenapa kok nggak Jipyong nggak ditanya ngarep. gitu kan? Jawaban lu apa gitu kan. Nah, sebenarnya ini yang bikin aku suka banget. Jadi sama-sama Dosan sama Jipyong ini kalau menurut aku ya punya kesalahan gitu kan sama Dalmi, dan mereka sama-sama minta maaf gitu. Iya, Nah, betul. pendekatan setelah istilahnya kayak inilah ya, after earthquake. Iya. setelah insiden, pendekatannya aku lebih suka Jipyong. Kalau Jipyong kan jelas gitu Straight kan. to the point gitu ya, nih gue tuh suka. melakukan itu ya karena gue suka Karena sama ini, lu ya. gitu kan. Terus gue tapi nggak menuntut lu lebih, lu juga suka sama gue, nggak menuntut jawaban, tapi ya udah gue asal lu tahu aja kalau gue suka sama lu gitu kan. Nah, kalau Dosan yang aku jadi Iya. nggak suka adalah yang pas itu di scene yang apa, pagi-pagi dia ada di Iya. depan rumahnya si Dalmi, Dalmi, kan. iya. Dan mukanya Dalmi sama-sama asem kayak gini kan, maksudnya sama-sama cuek gitu kan. Nah, kalau si ini kan menanggapi dengan ini gue adukin milu gitu. Iya, Bener iya, nggak sih? iya. Gue cuma ngomong gini doang ya sama lo, gini. Udah, tapi kalau Dosan kan enggak. Dosan bucin ya, serengek gitu. Kenapa dong? Aduh, gue minta maaf dong, gitu kan istilahnya gitu Iya, kan. iya, iya. Terus dari itu didiemin sama si Dalmi di depan rumah itu juga kan, dia mukanya langsung kayak udah ya. Sedih, iya, hopeless gitu ya. Terus lah gue gimana dong? Gitu, aku nggak sukanya. Oke, nah berarti beneran beda ya gitu ya Dita sama Elke. Dita tuh makin cowok begitu tuh makin meleleh gitu kan, rasanya tuh dia tuh ngejar-ngejar gue banget, oh my god, apalagi 6 dosen yang pasti akan aku terima. Sayangku, Nggak usah jadi bucin deh ya, gitu. Nggak usah jadi bucin, gue pasti terima ya. Iya, nggak usah kayak gitu banget, udah gue peluk aja ya. Cuma yang bikin Dita suka sama Dosan adalah si Dosan ini sebenarnya pengen nampilin juga beberapa scene, cuma kayaknya tuh banyak banget karena dari awal sampai ke sekarang pun suka cara Dosan nge-treat Dalmi itu karena dia tahu bahwa kalau dia katakan ya Dosan ini sama kakaknya Dalmi, Inje ya atau Inje Iya, gitu si ya, Inje. si Inje itu dia nggak mungkin nggak cocok gitu tipe-tipe nerima tipe-tipe cowok yang kayak Dosan gitu yang Benar. lenje-lenje gitu. Benar. Karena mungkin ngelihat Dalmi ini kan, Dalmi ini tipe cewek yang perhatian juga, Betul. yang dikit-dikit tuh kan dia benerin sletingnya Dosan. Benar, Kalau ingat ya di benar, dekat lift ya, benar, dia benar. benerin sletingnya Dosan gitu. Terus dia dikit-dikit waktu Dosan udah mau ngamuk ngadepin ayah tirinya si Inje itu, dia pegang tangannya Dosan gitu kan. Jadi kayak macam Dosan tuh perlu gitu yang kayak begitu, dan akhirnya Dosan nge-treat Dalmi tuh kayak gitu. Nah, itu aku suka banget. Terus yang bikin aku suka banget sama Dosan adalah dia tuh tanpa perlu disadari oleh siapapun, dia menyadari perasaannya sendiri sama Dalmi dari awal. Karena dia mau Benar melakukan itu inisiatif. Nah, yang tadinya aku pun di film ini tuh kayak kena second lead syndrome gitu. Aduh, Jipyong, gue bingung kan. Secara gue jatuh cinta sama Joo Hyuk kan. Nah, begitu berjalan ngelihat si Jipyong ini kok, udahlah yang maju dong, lu yang maju gitu, nyuruh-nyuruh Dosan kan di awal itu yang pas Dalmi baru mau ketemu sama Dosan. Benar-benar. Dosan tuh inisiatif banget, ya udahlah, gue nggak usah peduliin uangnya Jipyong, mau dibayar mau nggak, gue bantuin nih Dalmi. Dan akhirnya dia jatuh cinta tanpa paksaan siapapun, Iya. tanpa harus dikasih embel-embel tentang apapun ke Dalmi. Itu yang tentang kenapa gue jatuh cinta sama Jipyong. Wait a minute. Dosan! Ayo.
dosan. Oke. Nah, itu tentang percintaan ya, oke ya. Benar banget. Oke. Jadi memang aduh kalau dibilangin kayak tadi yang pertama nih ya, kalau pekerjaan finansial udah pasti timnya Jipyong Jipyong lah. Siapa yang nggak Ya. seneng cewek ya? Nah, tapi kalau tentang pertemanan, Ya, dosa. nah ini percintaan. Percintaan ya kita ya balik lagi rival ya. Ada yang seneng cewek di treat kayak Jipyong, Jipyong. ada yang kayak dosa. Suka bucin. Ya. Aku cinta sama cowok bucin. Oke, kesimpulannya karena kita nggak mungkin banyak juga nge-spoiler. Betul banget. Pokoknya jadi kesimpulannya ya Dalmi harus pilih siapa Dit? Iya, terserah sih. Cuma kalau misalnya milih dosan, milih dosan dia memang harus mulai banget dari nol, dari masalah finansial, pekerjaan, semua dimulai dari nol, kerja bareng, membangun bisnis bareng, ya Yes. susah lah istilahnya ya. Ya tapi dia juga punya banyak teman gitu kan, dan percintaannya ya dosan mengakan kabur kemana setia sama Neng Dalmi. Satu cukup ya. Kalau sama Jipyong silakan, apa sih sebenarnya keuntungannya? Ya, pokoknya kesimpulannya kalau misalnya Dalmi itu pilih Jipyong, memang betul dia udah nggak usah mulai starting dari awal lagi, Udah nikmat ya. udah nikmat hidupnya ya, udah tinggal senang-senang lah istilahnya gitu ya, Aku mau. nggak usah mikirin lagi gitu kan ya. Tapi harus ada konsekuensi pastinya. Benar. Jipyong ini kan karakternya di sini Kuat banget ya. kuat banget ya, leader banget. Jadi Dalmi kita lihat karakternya juga sebenarnya leader. Bener iya. kan? Nah, ini bisa jadi dipikirin lagi nih, leader sama leader. Jadi kayak ada dua kepala jadi Waduh, kan. Nah, kalau gimana sama dosan bayangin? gimana kan? Kalau sama dosan curiga dia ya Dalmi pasti dipercaya jadi leader karena dosan Benar. memang bukan tipe yang mimpin banget ya, benar dia di banget. belakang layar. Nah, pasti kan si Dalmi lebih mimpin. Jadi mereka jadi apa ya? Diri mereka masing-masing. Tapi kalau Benar. Jipyong mau nggak mau Dalmi harus jadi follower, bukan Benar, leader. gak mungkin bikin perusahaan baru, nikmatin aja lah ya kekayaannya Jipyong yang udah di Jipyong tuh baik loh, kerja keras ya dari Benar, muda ya. benar. Sekarang udah masa muda Udah nyong-nyong, udah nyong-nyong. Iya gitu. Itu dia. Nah, kamu tim yang mana nih, teman-teman YouTube? Bebas ya, mau pilih siapapun. Yang pasti sih si Jipyong sama si dosan kagak akan milih kita semua ya teman-teman. Nggak mungkin. Pilihnya Dalmi aja nanti. Jangan ribut juga, nanti udah nyampe episode 16 ya. Yang pasti tetap nonton drama Korea. Pastinya. Terus tetap nonton channel kita juga ya, Dit. Betul sekali dong, di Kedit Talk. Yang pasti kita bakalan review drama Korea lainnya lagi nanti di episode yang berikutnya. Enggak drama Korea aja ya, Kak? Bener banget, ada produk review juga nih. Jadi sekali lagi diingetin buat teman-teman yang mungkin punya produk lokal, buatan kamu sendiri, pengen di endorse gitu kan, pengen di masukkan ke dalam semua pasar di Indonesia misalnya, atau di luar negeri juga boleh, atau mungkin Boleh. di Korea, di semuanya ya. Kita bantuin endorse, boleh banget, langsung aja komen ya. Below. Like juga, dan yang terakhir kalau kamu suka sama konten kita, jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye. Enggak. Yaudah. Oke, sekarang kita bahas Kadilena. Ya emang, Tuh, Dit. Nah, tuh, tuh. Berapa detik? Gimana dong? Oke, kita coba ya. Tuh. Enggak. Ya kan? Enggak. Enggak kok. Tuh. Tuh, ih. Tuh. Kelihatan kali itu delay nih. Mau dicoba? Sok. Hah? Sok, Bu, ituin videonya. Lala. Coba. Ini wah. Gue, aku masih. Cut dulu. Cut dulu ya.